Dia pulau terbesar nomor 6. Jadi kalau kita punya pulau-pulau besar Amerika dan seterusnya, dia salah satu dia adalah pulau terbesar di dunia ya, ke-6. Kemudian secara ekonomi GDP-nya juga masuk ke dalam posisi ke 46 rank in the world based on total economic output, atau kita sebut GDP lah ya ke depan. Kemudian PPP-nya lumayan kuat, purchasing power parity-nya, with considering the cost of living, jadi biaya hidup masuk ke posisi 52 dunia based on dengan daya beli masyarakat. Jadi this is one of country in Pacific Ocean yang punya kekuatan, juga mampu mempengaruhi dan juga menjadi pasar konsumer yang cukup baik bagi tujuan ekspor dari negara-negara produsen. Nah, perannya dia sendiri dalam perdamaian stabilitas di kawasan Asia Pasifik terkait dengan isu-isu keamanan regional, dia terlibat di PBB tentu, dia juga terlibat di Forum Kelautan Pasifik, mempromosikan berbagai macam hal, dia lakukan dialog, dia lakukan kerjasama dan penyelesaian sengketa secara damai. Kemudian bantuan kemanusiaan, dia sering sekali melakukan itu karena negara ini terkenal sekali dengan ringan tangannya gitu. Dan penjaga perdamaian, dia masuk ke misi penjaga perdamaian di seluruh dunia, termasuk di kawasan Asia Pasifik. Kemudian ini pengendalian senjata. Kalau kamu ingat ada di Wellington kalau nggak salah atau apa, itu terjadi penembakan massal. Nah, dia dari situ sangat kontrol penggunaan senjata. Kemudian dia juga melakukan literasi dan edukasi terhadap pendidikan dan penelitian yang fokus tentu dari perdamaian, keamanan, dan pembangunan di kawasan Asia Pasifik. Nah, yang paling cukup populer dan kontribut to pertahanan atau keamanan dunia itu misi New Zealand di Solomon Island. Kalau kita ingat penjaga perdamaian PBB di Solomon Island sejak tahun 2003 itu memulihkan perdamaian stabilitas setelah konflik internal ya, perang sipilnya di dalam. Kemudian dia di Asia Pasifik juga menjalin hubungan dengan ASEAN. Kita ketahui bahwa Asia Southeast itu kan ada di secara geografis juga tidak sangat dibutuhkan untuk bekerja sama dengan Asia Pasifik tentunya di sana. Itu mempermudah dialog-dialog keamanan, pertahanan, serta penanggulangan bencana, serta perdagangan. Jadi jangan heran nih kalau kita lihat ada bencana itu orang kapal bantuan, ambulan, terus bansos lah kalau kita bilang ya, itu New Zealand tuh it's very fast lah kalau bantu-bantu urusan kebencanaan. Nah, kemudian dia juga salah satu negara yang melakukan diplomasi dan keterlibatan multilateral. It's from 2021 to 2023. Jadi New Zealand itu jadi tuan rumah Forum Kelautan Pasifik atau istilahnya PEF ke-48 kalau nggak salah dulu, terkait perubahan iklim, karena isu ini menjadi isu global. Dan kemudian keamanan maritim karena dia memang kawasannya
cukup banyak kepulauan dan lautnya, serta sustainability pembangunan. Nah, di 2022 kalau nggak salah angkanya saya lupa ya, sekitar 10 juta US dollar itu membantu Ukraina 2023 tentunya, dan menjaga hubungan antara dia dengan Ukraina dengan melakukan dialog untuk penghentian invasi Rusia. Dari versi sana kan bahwa war is enough lah ya, Mas Over. Jadi dia coba lakukan dialog dan juga membantukan manusia, memberikan bantuan kemanusiaan. Ini different side with politik ini ya, politik country ya. Jadi maksudnya New Zealand do something about bagaimana dia melakukan keamanan di kawasan, serta juga melakukan dialog dengan invasi Rusia ke Ukraina. Di 2023, New Zealand terpilih anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB untuk periode 2024 sampai dengan 2026. Oke, di bantuan kemanusiaan di 2020, 2021 dia bantu juga korban gempa Turki Yunani kalau masih ingat, kemudian banjir Pakistan, kemudian pembangunan keberlanjutan untuk negara-negara Pasifik. Jadi dia cukup punya peran sentral di negara Pasifik. Kemudian sebagai penjaga perdamaian, New Zealand memiliki around 650.000 personil militer, ya 650 sampai 1.000 personil militer yang dikerahkan dalam misi penjagaan PBB di 11 negara, termasuk di Kongo, Timor Leste, Somalia. Kemudian di 2024 juga dia karena sudah masuk menjadi anggota tidak tetap, meningkatkan fungsi dia sebagai penjaga perdamaian dunia dengan mendedikasikan militernya, tentara militernya. Nah, terkait upaya dia menjaga perdamaian baik secara internal atau yang berefek terhadap kawasan, New Zealand itu sangat melarang kepemilikan senjata otomatis dan senapan serbu. Ini ada penembakan massal di Christchurch kalau nggak salah, saya nggak how to pronounce Christchurch ya gitu ya. Kemudian di 2020 menandatangani perjanjian larangan senjata nuklir atau TPNW. Kemudian ada juga kerjasama-sama dia bersama-sama negara lain itu berkolaborasi untuk mengkampanyekan pelarangan penggunaan senjata nuklir. Ongoing ya. Iya. Di 2003 dia sampai di 1.3 million US dollar. Kemudian dia masuk juga di pertambangan, sektor yang salah satu yang paling dia minati di Indonesia. Itu total investasi sampai 5 juta US dollar. Kemudian pariwisata tentunya, dia punya dingin, kita punya panas. Ya, orang yang biasa dingin pengen ke panas, ya manusia lah ya. Yang orang panas pengen ke dingin. Jadi direct flight, kemudian Schengen visa dan seterusnya itu benar-benar connected. Dan juga waktu itu kedubesnya cukup luar biasa mempromosikan Indonesia di pariwisata, dan begitu juga sebaliknya dia mempromosikan New Zealand di Indonesia. Jadi ada juga pertanian, saya lupa angkanya, ada gandum dan beberapa hasil ternakan. Yang terakhir itu teknologi, karena dia ini jago bikin spek hardware negara ini. Hardware teknologi ya, teknologi informasi dan komunikasi, ya tentu energi terbarukan. So kalau ditanya apakah ini akan tercapai, ya we will see di 2024. Angkanya sudah startup di first quarter itu, di end quarter di 2023 itu 1,3 juta US dollar, cukup tinggi. Berarti masih ada kemungkinan itu tercapai ya Bang ya? Lebih. Kalau ngelihat kondisi dunia, kemudian perekonomian dunia, memang ada
sedikit eskalasi ya, ketegangan yang naik ya itu, tapi di Middle East gitu ya. Kalau Iya. di Pacific Ocean enggak ya, damai-damai aja gitu. Kemudian masyarakat pasca COVID itu tentu jalan-jalan lah ya, ya middle to high-nya biasanya keluar negeri dan gitu-gitu. Jadi New Zealand itu salah satu destiny lah. Saya mau kutip dua pendapat ahli ya, Dr. Geoffrey Bertram, ini dari Auckland. Iya, Bang. Beliau sampaikan bahwa dasar kami bermitra dengan banyak negara, terutama di kawasan Asia Pasifik dan tentunya dunia, itu adalah kami mampu dan mau memerangi perompakan laut, penangkapan ikan ilegal, dan perdagangan narkoba, sehingga pengaruh-pengaruhnya terhadap kawasan dan sekitar kawasan itu cukup terhenti. Jadi dasarnya itu adalah dia mau mencoba memposisikan diri sebagai polisi di kawasan dan seterusnya. Nah, bakal Dr. Geoffrey Bertram ini sampaikan bahwa negara-negara di Pacific Island itu memiliki banyak hal yang kami bisa tawarkan, termasuk keahlian mereka dalam diplomasi. Jadi kemampuan mereka melakukan diplomasi ini cukup bagus karena memang masyarakat dan negaranya terkenal damai, terbuka, suka bicara dan seterusnya. Jadi kemampuan diplomasinya cukup mengikat ya, cukup menjadi paradigma di kawasan. Juga dia juga menawarkan penjagaan perdamaian tadi, dan juga berperan aktif di perdamaian dunia melalui PBB dan seterusnya. Nah, yang cara mereka itu selalu melakukan hal-hal secara persuasif dan terbuka, itu memang seperti filosofi negara. Kalau di Indonesia punya filosofi landasannya Pancasila, jadi kita dengan politik open yang terbuka dan tidak memihak, istilah kalau zaman dulu tuh non-blok lah. Karena kawasan dulu kan terbagi menjadi timur dan barat, itu yang menjadi problem ketika kita ada kepentingan. Ya, masalahnya nation state ini kan begitu ya. Ada kepentingan terhadap satu kawasan atau ideologi sebuah blok atau segala macam, kepentingan ekonomi dan segala macam, biasanya terjadi keberpihakan. Nah, dia coba untuk pertahankan, untuk menjaga titik keseimbangan itu sehingga dia bisa diterima oleh banyak negara dan di kawasan maupun di dunia.